Oke, akhirnya setelah semingguan saya pakai itel S23 Plus ini ya. Saya udah tes mulai dari masa pakai baterainya, kameranya, layarnya, sampai ke performanya. Apakah hasilnya memuaskan? Dan semua HP 2 jutaan wajib sungkem sama kemewahan si itel S23 Plus ini. Kita bahas bareng-bareng guys. Sikat! Yang paling menarik perhatian dari HP ini tentu aja layarnya. Karena di kedua sisinya ini melengkung alias curve. Dan setelah ditelaah lagi ternyata layarnya ini pakai panel AMOLED dan fingerprint scannernya yang ada di dalam layar. Nah, biasanya kan HP 2 jutaan kecil itu walaupun udah pakai AMOLED, fingerprint scannernya di samping ya, gabung sama power button atau di belakang. Dan nggak ketinggalan juga fitur CAS AMOLED ya, Always On Display, yang bisa kalian custom sesuai selera, mulai dari formatnya, animasinya, apa aja yang mau ditampilin, dan sebagainya. Bentangan layarnya ini 6,78 inci Full HD+, brightness up to 500 nits, dan yang lebih GG-nya lagi nih, ini diproteksi sama Corning Gorilla Glass generasi kelima. Bezelnya juga tipis banget, baik jidat maupun dagunya. Dipakai buat nonton-nonton bakalan nyaman, dilihatnya tetap gurih, tajam, warnanya juga akurat karena udah support 99% DCI P3 white color gamut. Cuma sayang speakernya ini jomblo ya, alias masih single speaker. Tapi lumayan lah untuk sekelas HP 2 jutaan. Warna yang kita bahas ini namanya Elemental Blue, yang kelihatan lebih kalem dan elegan. Kalau kalian mau yang lebih rame, ada satu lagi namanya Lake Cyan. Untuk interface-nya di sebelah kanan ada power button dan volume button. Di atas ada tulisan Design by itel, di kiri polosan aja. Dan di bawah ada SIM trial dual nano SIM, mikrofon, port Type-C, dan sebuah grill speaker. Di bagian belakang kita bisa lihat kalau layout kameranya ini gede banget ya. Ada 3 ala-ala bobanya iPhone. Bahkan pas saya bandingin ternyata bobanya ini lebih gede daripada iPhone 14 Pro Max-nya saya. Buat spek kameranya ini 50 megapiksel buat kamera utama, sama ada depth sensor. Dan yang satunya lagi ini sebenarnya LED flash ya, dengan tulisan Ultra Matrix Lens. Secara kualitas hasil fotonya emang udah cukup oke di kelas harganya, walaupun bukan the best emang. Detailnya lumayan oke, warnanya juga cukup vibrant, dan yang paling penting nih ya, ada mode tambahan yang lebih advance. Kayak misal mode portrait, mode malam, dan mode pro. Terus ke kamera depannya, ini punya resolusi 32 megapiksel. Berikut ini sampel foto dan videonya. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya itel S23 Plus di resolusi 1080p 30 fps ya guys. Ini adalah resolusi paling tingginya, dan gimana untuk hasil videonya, terus juga audionya, kestabilannya, langsung aja komen ya. Panas banget ini. Ini sekarang jam 9:30 guys. Nah, kalau ini untuk kamera depannya guys, resolusinya juga sama ya, di 1080p 30 fps. Kalau saya lihat sepintas sih ini lumayan bagus ya kamera depannya. Untuk sekelas harga under 2 jutaan ini udah oke banget lah.
Cuma ini slow banget sih. Oke. Di sektor performanya, Itel S23 Plus ini bawa spek yang paling tinggi di kelasnya. Saya bisa bilang begitu karena dari speknya sendiri dia udah pakai RAM 8GB, storage-nya 128 sampai 256 GB, udah pakai Itel OS versi 13 berbasis Android 13 juga. Dan chipsetnya pakai Uni SoC Tiger T616. Bisa dibilang ini chipset dengan performa yang tinggi guys untuk kelas HP entry level. Karena tadi saya udah ngukur benchmarknya dan dia dapat nilai yang hitungannya tinggi dan juga nggak kesulitan ngelewatin benchmark stress test. Buat kelas entry, skor Antutunya udah termasuk gede guys, di 279 ribuan. Kalau dipakai buat sehari-hari kayak main sosmed, browsing, multitasking, dan semacamnya, bisa dibilang sih performanya udah lancar dan nggak patah-patah. Terus kalau dipakai buat ngegame, performa HP ini udah ngangkat guys buat Mobile Legends di settingan high refresh rate. Performanya sendiri terhitung smooth, nggak ngedrop dan nggak panas juga kalau dipakai berlama-lama. Terus kalau buat main PUBG Mobile di settingan smooth high, hitungannya juga masih aman. Dan yang bikin kagetnya lagi, gyro-nya ini ternyata udah hardware guys. Jadi buat kalian yang suka main PUBG pakai gyroscope buat ngebidik lawan, kalian nggak perlu khawatir takut delay ataupun lelet. Terus UI-nya juga terhitung nyaman banget, kayak yang sempat saya mention di video unboxingnya kemarin ya. Kalau UI-nya ini minim banget bloatware kayak HP 2 jutaan kebanyakan. Dan itu tentu aja berdampak ke storage yang kemakan lebih banyak guys. Selama pemakaian saya, animasi dan perpindahan antar aplikasinya berasa smooth, tampilannya juga simple dan ringan. Jadi untuk urusan performa, Itel S23 Plus ini menurut saya udah bagus banget. Karena selain dia punya performa yang kuat, user interface-nya juga bisa kasih experience yang nyaman saat dipakai. Terus untuk sektor baterainya, Itel S23 Plus ini dibekali dengan baterai 5000 mAh yang selama saya pakai HP ini buat nonton YouTube, buka tutup sosmed, foto-foto, dan sesekali main Mobile Legends, dia bisa dapat SOT seharian lebih. HP ini juga udah support 18 watt fast charging yang kalau ngisi dari 0 sampai 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 18 menitan. Untuk fitur lainnya, HP ini juga udah punya NFC, RAM plus up to 8GB, GPT AI Assistant ala-ala Hi Siri di iPhone, dan ada juga Dynamic Bar yang lagi-lagi ala Dynamic Island di iPhone terbaru. Tapi fitur ini saya belum bisa tunjukin ke kalian sekarang guys, karena dari Itelnya sendiri bilang kalau fitur ini akan hadir di update software pada bulan Oktober ini. Jadi kita tunggu aja update-nya. Karena dalam paket penjualannya ini nggak include adapter charger guys, nanti akan ada free gift untuk 15.000 pembeli pertama. Akan dapat adapter charger 18 watt, terus 10.000 pembeli pertama dapat screen protection, dan 500 pembeli pertama dapat smartwatch atau wireless earphone atau power bank. Nah, ini dikirim random. Buat harga persisnya sendiri saya belum tahu guys, karena video ini saya bikin sebelum launchingnya. Nanti kalau udah ada harganya akan saya update di kolom deskripsi. Yang jelas sih nggak bakalan jauh-jauh dari 2 juta ya. Dilihat dari speknya yang dibawa, Itel S23 Plus ini ada peluang buat jadi jawaranya HP 2 jutaan untuk saat ini guys. Karena nggak ada ya HP 2 jutaan yang kasih layar curve dengan panel AMOLED, in-display fingerprint, ada Gorilla Glass-nya juga, RAM dan storage-nya gede, support fast charging 18 watt dengan desain yang semewah ini. Kurangnya sih cuma speakernya yang masih satu ya. Cuma ya kita masih bisa tutup mata lah, mengingat banyak juga HP dengan harga yang jauh di atasnya yang masih pakai single speaker. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan untuk Itel S23 Plus ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya biar channel ini bisa tembus 20.000 subscriber di akhir tahun nanti. Saya Kevin pamit dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.